Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Senang sekali di eh, malam hari ini, tengah malam ya. Sekarang pukul 00.08, tanggal 4 memasuki tanggal 4 bulan 12 tahun 2020. Saya bisa jumpa lagi di hadapan teman-teman di channel Salira TV. Saya akan membawakan judul di video ini sebagaimana bisa teman-teman lihat di layar ya, yaitu mengenal dan memahami tampilan aplikasi THE Take Home Exam Universitas Terbuka UT. Kita tahu ya, semua mahasiswa UT tahu ya bahwa sebentar lagi adalah akan ada UAS THE, sistem THE Take Home Exam, yaitu mulai tanggal 5, berarti satu hari lagi ya. Besok kan tanggal 4, sekarang kan tanggal 4, besok tanggal 5. Mulai tanggal 5 itu ada Take Home Exam ya, dilaksanakan selama 2 minggu, di mana pelaksanaannya di rumah masing-masing ya, sistem online. Nah, bagaimana tampilan dari si Take Home Exam itu ya? Nah, kita akan ngintip bagaimana tampilannya supaya nanti nggak kaget dan supaya nanti apa namanya ya, jadi lebih siap lah gitu kan dalam segalanya. Saya dapat ini adalah dari UT-nya sendiri ya. Nah, ini nih panduan aplikasi THE mahasiswa ini PDF. Saya akan coba bukanya dengan Chrome ya. Saya juga belum melihat full yang file ini. Jadi sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar untuk untuk melihatnya gitu. Karena supaya tidak kenal maka tidak sayang ya teman-teman. Kemudian kalau misalkan ada teman-teman yang memang berencana untuk masuk UT, menjadi lebih tertarik bahwa UT itu begini ya. Gitu teman-teman. Di sana ditulis panduan aplikasi THE, Take Home Exam bagi mahasiswa Universitas Terbuka. Ini covernya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka. Daftar isinya: A. Login, mata kuliah ujian, unduh BJU. BJU itu singkatan dari buku jawaban ujian, unduh soal, unduh BJU, unggah ulang revisi BJU, lihat BJU, logout keluar, konversi file MS Word menjadi format PDF. Oke. Nah, login masuk itu nanti teman-teman dibuka browser ya. Misalkan di browser Chrome nih, seperti yang sedang saya buka ini kan Chrome. Pada komputer teman-teman gitu. Alamatnya itu yang harus dibuka nanti di ujian itu adalah http://the.the.ac.id. Nah, seperti ini alamatnya ya. the.ut.ac.id. Maka halaman aplikasi The akan muncul dan terlihat. Lihat gambarnya. Gambar 1 nih. Nah, ini pertama kali teman-teman akan disuguhkan tata tertib ya. Tata tertib UAS. Nah, gitu. Pembacaannya wah nggak kebaca kalau di sini ya. Yang jelas begitu aja. Teman-teman juga udah pada tahu kan poin-poin tata tertibnya ya. Ya, kemudian yang kedua, pada halaman awal aplikasi The ya, teman-teman itu dapat melihat tata tertib ya ini ya kan. Silahkan baca dengan teliti katanya. Pahami untuk masing-masing poin tata tertib. Geser layar ke bawah ya, padahal dengan mouse kan, sehingga Anda dapat melihat kotak checklist tentang saya setuju. Nah, yang ini nih teman-teman nih. Nah, jadi teman-teman geser ke bawah terus nanti akan muncul saya setuju. Teman-teman kasih checklist ya. Teman-teman kasih checklist di kotak yang saya setuju itu, dikasih checklist. Kemudian diklik masuk. Jadi jangan klik masuk dulu, nggak bakal bisa lah. Jadi checklist dulu ya kan. Dah. Di checklist ya. Kemudian kalau sudah di checklist tuh kan, klik kotak saya setuju di checklist. Untuk
centang, kemudian klik masuk, maka akan muncul form login ujian akhir semester take home exam kayak gini ya tampilannya. Di sini itu adalah teman-teman mengisi username-nya itu adalah menggunakan NIM punya teman-teman sendiri. Ya, lihat di KTPU untuk NIM-nya. Dan sandi, password-nya itu berupa tanggal lahir teman-teman. Masing-masing teman-teman masing-masing dengan format DD garis miring MM garis miring YY. Contoh nih, misalkan teman-teman lahirnya tanggal 17 bulan 8 tahun 1945, maka formatnya kayak gini tuh. 17 garis miring 08 garis miring 1945 serta kode CAPTCHA berupa hasil penjumlahan angka. Ini kan supaya meyakinkan bahwa teman-teman itu memang manusia bukan robot ya. Klik login nanti itu. Satu hal yang ingin saya tegaskan di sini, ini untuk pembelajaran juga ke teman-teman dan saya juga dan kepada semuanya lah gitu kan, bahwa kita sebagai mahasiswa UT itu menurut saya saran saya begitu. Jadi jangan sampai terlalu mengumbar jangan sampai terlalu mengumbar NIM ya. NIM kita itu jangan disebar gitu. NIM kita itu jangan mudah disebutnya ya. Misalkan di forum-forum umum gitu kan, kita nyebutin NIM, atau misalkan di Facebook kita nyebutin NIM. Menurut saya sih jangan teman-teman, karena itu nantinya itu digunakan untuk username ya, nanti digunakan untuk username gitu. Jadi dikhawatirkan nanti kan kita jaga-jaga saja, dikhawatirkan ada yang kurang bertanggung jawab begitu ya, mempergunakan NIM kita, kemudian dia tahu tanggal lahir kita gitu, udah deh, terus dia misalkan berniat ngacak-ngacak ngacak-ngacak sistem kita ya, ngacak-ngacak akun kita. Nah itu kita jaga-jaganya di sana, jadi jangan diumbar untuk masalah NIM. Oke, kita lanjut. Mana lagi ya? Nah, ke sini tuh kan katanya. Nah, ini diisi NIM, kemudian diisi password, kemudian diisi CAPTCHA katanya udah. Oke, isian data ini mahasiswa. Apabila data pada kolom NIM tanggal lahir dan CAPTCHA tidak sesuai, maka akan muncul pesan NIM atau tanggal lahir Anda salah, ya kan? Nah, harus dicek lagi salah katanya. Jika berhasil, maka akan muncul notifikasi penundaan ujian untuk mahasiswa yang bertugas sebagai panitia pilkada serentak tanggal 8 sampai 10. Jadi untuk teman-teman yang kebetulan jadi panitia pilkada ya, itu boleh untuk tidak ujian tanggal 8 dan tanggal 10. Karena tanggal 9 itu memang libur semuanya ya. Mau yang petugas pilkada, mau yang benar-benar enjoy terus di dalam rumah gitu kan, nggak kerja. Misalkan nggak ada aktivitas, itu tanggal 9 libur. Tapi kalau misalkan teman-teman yang jadi panitia pilkada ya, itu tanggal 8 dan tanggal 10 itu ada pengumumannya, karena jika mahasiswa akan melakukan penundaan maka pilih ya. Nah kan, bagi mahasiswa yang menjadi petugas pilkada serentak pada tanggal 8 sampai dengan 10 untuk dapat melakukan penundaan ujian dengan melampirkan surat tugas. Apakah Anda akan melakukan penundaan ujian? Nah, kalau saya sih nanti jawab tidak aja, karena saya bukan petugas pilkada ya. Saya lumayan padat ini aktivitas. Alhamdulillah. Padat sih pekerjaan di sini.
Nah, itu tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 ya. Tanggal 9 itu ya semuanya emang libur ya. Mau yang jadi petugas pilkada, mau yang enggak ya libur tanggal 9 itu. Karena 9 itu adalah pilkadanya sendiri ya. Jadi supaya fokus kita nyoblos. Kita lanjut. Notifikasi penundaan ujian katanya. Kalau saya sih tidak saja dikarenakan saya bukan petugas pilkada. Mahasiswa yang melakukan penundaan wajib melampirkan surat tugas panitia pilkada dengan cara mengunggah surat tugas pada laman form penundaan. Lihat gambar 6 nanti ya, gambar 6 ya. Oh, jadi nggak sembarangan itu yang petugas pilkada, jangan sampai mentang-mentang ada sistem apa dikasih keringanan begini kita misalkan apa ngaku-ngaku jadi petugas pilkada. Jangan bohong teman-teman. Jadi itu benar-benar untuk yang teman-teman kita ya, rekan-rekan kita yang memang bertugas untuk petugas pilkada ya. Oke, lanjut. Kayaknya harus diperbesar deh. Ya, perbesar dulu ya oleh saya ya. Jadi kurang kelihatan teman-teman. Nah, wow gede banget. Nah, udah nggak apa-apa ya gede ya. Nah, gini nih. POM penundaan. Oh, begini ya. POM penundaan tuh kan. Kode mata kuliah mata kuliah ini ditunda katanya. Pilih tanggal yang akan ditunda tuh kan. Oh, gini ya. Oh, gini. Ya, yang lebih lengkapnya sih nanti ya di aplikasi aja. Udah. Jika mahasiswa berhasil mengunggah surat tugas, maka status pada mata kuliah pada tanggal yang dipilih berubah menjadi tunda. Lihat gambar 7. Oh, jadi gitu ya. Statusnya jadi tunda katanya. Oh, iya ya. Oke, oke, oke. Ini kode mata kuliahnya, kode waktu ujiannya, tanggal ujiannya. Oh, iya ditunda-tunda. Halaman form penundaan ujian deh. Jika setelah login mahasiswa memilih tidak pada notifikasi penundaan ujian maka mahasiswa dapat melihat halaman dashboard yang berisi tentang langkah-langkah bagi peserta pada aplikasi Take Home Exam. Melihat gambar 8. Mana nih? Langkah-langkah bagi peserta program S1 dan S2. Oh, mengunduh naskah UAS cover BJU dan surat pernyataan kejujuran akademik melalui aplikasi di sini ya. Mengisi dan menandatangani identitas pada cover BJU dengan benar ya, tanda tangani. Mengisi dan menandatangani surat pernyataan kejujuran akademik. Mengunggah cover BJU dan surat pernyataan kejujuran akademik minimal 3 jam setelah unduh soal dan maksimal 6 jam setelah unduh soal dalam bentuk satu file PDF maksimal 2 MB. Ingat, itu satu file PDF maksimalnya 2 MB. Jadi kalau teman-teman misalkan nyekan itu kalau misalkan tidak diedit si file scanannya itu wow bakal sekitar 5 MB kalau menurut saya sih. Jadi benar harus diedit, harus belajar ngedit, harus bisa ngedit. Kalau saya sarankan sih di Photoshop ya. Jadi kalau nggak diedit ya gede lah, bisa sampai 5 MB. Jadi nggak ke kirim-kirim nantinya gitu jawaban teman-teman sayang. Kalau misalkan kesusahan bagaimana cara ngeditnya, ngedit data dalam bentuk yang tadi yang file gambar kan hasil scanan bisa komunikasi dengan saya bisa sharing dengan saya ya, belajar bersama dengan saya di WhatsApp saya 085353994262. Sekali lagi WA saya chat only ya, jangan call ya. 085353994262. Oke,
Nah, mengikuti UASDE di luar mata kuliah. Ya, udah. Langkah-langkah bagi peserta program S3. Oh, jangan deh. Jangan dibaca. Oh, kalau S3 gede ya 5 mega tuh. Oh, baca ya. Lumayan pengetahuan. Mengunduh naskah UASDE cover BJU, oh sama, itunya sama ya. Surat pernyataan kejujuran akademik melalui, ya udah sama. Mengisi dan menandatangani identitas pada cover BJU sama. Mengisi dan menandatangani surat pernyataan kejujuran akademik sama. Mengunggah cover BJU dan surat pernyataan kejujuran akademik minimal 1 hari setelah unduh soal. Oh, ini kalau ini lama ya. Lumayan lama, 1 hari setelah unduh soal dan maksimal 7 hari setelah unduh soal dalam bentuk satu file PDF 5 mega ya. Kalau tadi kan 2 mega, yang itu yang S1 dan S2, ini yang S3 5 mega. Mengikuti UASDE di luar mata kuliah itu tidak boleh ya. Lanjut. Sebentar teman-teman, ini dah lanjut ya. Gambar 8 halaman dashboard aplikasi DE. Mata kuliah ujian. Unduh BJU, unduh soal, unggah BJU. Unduh BJU, buku jawaban ujian. Melalui halaman dashboard aplikasi DE, silahkan pilih klik menu mata kuliah ujian. Kemudian akan muncul dan dapat Anda lihat halaman list mata kuliah berupa kolom informasi dan data mata kuliah. Lihat gambar 1. Oh, ini ya, ada tulisan mata kuliah ujian katanya gitu. Nah, ada tulisan informasi. Ini apa ya? Gedein ah. Saya juga baru lihat teman-teman. Aduh, kegedean ya kalau gini ya. Kegedean lah. Nah, segede gini ternyata. Tapi nggak kebaca itunya. Gedein dulu aja ya. Nanti akan dikecilin lagi gitu maksudnya. Soalnya saya juga penasaran ini itu isinya apa kata-katanya. Nah, informasi soal dikerjakan pada buku jawaban BJU yang dapat diunduh melalui tombol BJU umum. Mata kuliah dengan BJU khusus dapat diunduh pada tombol sesuai dengan kode mata kuliahnya. Itu soalnya ya. Jadi soalnya itu ada di BJU umum. Soal. File hasil unduh dapat dicetak. Ya. Sebentar teman-teman. File hasil unduh dapat dicetak lalu dilengkapi isinya serta diberikan tanda tangan pada surat pernyataan kejujuran akademik. Ya, begitu. Gabungkan kesemuanya cover surat pernyataan dan jawaban dalam satu file PDF untuk S1 dan S2 dengan ukuran max 2 MB. Untuk S3 dengan ukuran max 5 MB. Video dan audio max 50. Oh, video dan audio max 50 MB. Klik tombol reload untuk memperbaharui tampilan layar atau jika tombol unduh tidak tampil atau apabila terjadi kegagalan unduh soal BJU umum. Oh, ini ya. Jadi BJU umum itu adalah untuk ya BJU umum apa namanya? Tadi sudah dijelaskan ya di grup itu, tapi belum saya share di sini ya. Belum saya kasih tahu ke teman-teman gitu. BJU ada BJU umum, ada BJU khusus. Yang jelas kita mah BJU umum dulu ya, pelajaran umumnya. Lanjut. Nah, teman-teman, ini adalah kode mata kuliah, ini nama mata kuliahnya, ini kode waktu ujian, ini tanggal ujian. Soal, ada kolom soal, ada kolom BJU. Unduh soal ya, awal unduh web soal BJU, waktu unggah waktu unggah web, akhir unggah web BJU. Oh gitu ya. Oke. Kita agak kecilin, nggak kelihatan. Mohon maaf ya teman-teman ya, ini benar-benar ngantuk jadinya. Ngantuk juga saya. Ini pukul 00.27. Tanggung lah gitu kan. Tanggung, saya belum baca sama. Pada kolom informasi telah tersedia beberapa tombol untuk unduh download file BJU.
buku jawaban ujian baik BJU umum maupun BJU khusus mata kuliah tertentu antara lain. Oh, itu ya. Akan tetapi tombol BJU khusus akan aktif muncul sesuai dengan mata kuliah khusus yang telah diregistrasikan oleh mahasiswa sebagai berikut. Oh, jadi BJU khusus itu adalah untuk beberapa mahasiswa berikut ini katanya. Ini berarti nggak aktif tuh, nggak aktif. Ini yang aktif BJU umum. Apa ya? BJU khusus itu. Oh, ini soal dikerjakan pada buku jawaban. Ini yang udah. Udah ini. Pilih dan klik tombol BJU umum untuk proses unduh BJU dengan mata kuliah umum, sehingga file BJU umum secara otomatis akan terunduh download dengan format file tipe doc, MS Word pada komputer Anda dengan nama lampiran 2D. Oh gitu ya. Jadi soalnya itu nanti BJU umum itu nanti namanya lampiran 2D titik doc. Lihat gambar 3 katanya. Ini ya gambar 3 ini ya. Lihat gambar 3. Soalnya ini udah BJU umum. File hasil proses unduhan download BJU. Oh gitu ya. Kita lanjut ya. Kemudian silahkan Anda buka file BJU umum yang telah selesai diunduh dengan Microsoft Office Word sehingga akan tampil atau muncul di layar komputer file BJU umum yang bisa Anda cetak, print, atau edit isi data sebelum pelaksanaan UAS-DE dimulai. Kayak begini teman-teman ya, BJU buku jawaban ujian BJU UAS Take Home Exam DE. Nah, kayak gini nih, tuh. Nama mahasiswa ditulis, nomor induk mahasiswa ditulis, tanggal lahir ditulis, kode nama mata kuliah tulis, nama program studi tulis, kode nama UPBJJ ditulis, hari tanggal UAS-DE ditulis, tanda tangan peserta ujian. Oh iya, persis seperti saya yang tadi ya. Format file buku jawaban ujian BJU umum UAS-DE. Selanjutnya, cara unduh BJU khusus mata kuliah tertentu, yaitu silakan Anda pilih klik tombol warna oranye, misalkan tombol BJU EKS sekian ya. Maka file BJU khusus akan secara otomatis akan terunduh ke komputer dengan nama file BJT. Oh gitu ya, dalam format PDF. Gitu. Gambar 5. Oh ya. Silahkan buka file BJU khusus yang telah selesai diunduh dengan menggunakan software Adobe Acrobat Reader sehingga akan tampil atau muncul di layar komputer file BJU khusus dalam format PDF yang bisa Anda cetak, print sebelum pelaksanaan UAS-DE dimulai. Oke. Jadi saya nggak tahu ini belum tampil ya. Kata teman-teman belum tampil yang alamat d.wt.ac.id, mungkin lagi dipersiapkan ya. Buku kerja tugas praktek mandiri laboratorium. Oh, ini apa nih? Oh gini ya. Unduh soal. Melalui halaman dashboard aplikasi DE, silahkan pilih dan klik menu mata kuliah ujian. Mata kuliah ujian ya. Itu untuk mengunduh soal. Kemudian akan muncul dan dapat Anda lihat halaman list mata kuliah berupa kolom informasi dan detail mata kuliah. Nah, kayak gitu ya. Kayak begitu teman-teman ya. Kemudian lanjut.
pada kolom informasi silakan Anda baca dan pahami informasi yang tertera. Lihat gambar 2. Soal dikerjakan pada buku jawaban ujian BJU yang dapat diunduh dengan tombol BJU umum. Mata kuliah dengan BJU khusus dapat diunduh pada tombol sesuai dengan kode mata kuliahnya. File hasil unduh ya. File hasil unduh dapat dicetak lalu dilengkapi isiannya serta diberikan tanda tangan pada surat pernyataan kejujuran akademik. Gabungkan kesemuanya cover, surat pernyataan, dan jawaban ujian dalam satu file PDF dengan ukuran maksimum 2 MB. Klik tombol reload untuk memperbaharui tampilan layar atau jika tombol unduh tidak tampil atau apabila terjadi kegagalan unduh soal. Oh gitu ya. Ya, itu yang tadi dibaca ya. Oke, lanjut ke bawah. Pada kolom tabel data list mata kuliah juga tertera detail dari berupa NIM dan nama lengkap Anda serta tombol reload. Kemudian terdapat tabel data mulai dari kode mata kuliah, nama mata kuliah, kode waktu ujian, tanggal ujian soal, unduh, soal awal unduh, sampai dengan status. Lihat gambar 3. Gini ya. Jadi kalau misalkan sudah kayak dieksekusi kayak tadi, itu kan jadi begini. Waktu unggah telah habis, oh gitu. Waktu unggah telah habis, oh. Telah unggah, oh gitu ya. Tuh kan. Tanggal ujian tanggal 27 bulan 11 2020. Kemudian soal awal unduh soal 27 11 2020. Waktu unggah 140758 2711 awal unduh waktu unggah. Kemudian awal unggah WIB 27. Oh itu. Akhir unggah WIB 27 1420. Ini hanya sampel ya. Oke, lanjut. Sebentar teman-teman. Saya ingin minum dulu. Ya, sebentar. Tombol reload silakan Anda gunakan untuk memperbaharui tampilan layar atau untuk tombol unduh jika tidak tampil atau terjadi gangguan unduh soal. Tombol unduh pada kolom unduh soal akan muncul dan aktif apabila sudah masuk kode waktu tanggal ujian untuk masing-masing mata kuliah. Kita cek. Oh begitu ya. Oh gitu ya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan sudah masuk waktu kuliah itu langsung ada tulisan unduh. Gitu katanya ya. Jadi tombol unduh itu pada kolom unduh soal akan muncul dan aktif apabila sudah masuk kode waktu tanggal ujian untuk masing-masing mata kuliah. Jadi kalau misalkan belum waktunya diujikan si mata kuliah tersebut, maka tombol unduh belum muncul. Misalkan mata kuliah bahasa Indonesia ya. Itu tersedianya itu misalkan hari Minggu misalkan ya. Misal ini ya. Hari Minggu tanggal 6 ya. Hari Minggu tanggal 6 Desember. Maka hari Minggu maka hari Sabtu tanggal 5 belum ada tombol
unduhnya nanti untuk bahasa Indonesia tersebut. Jadi begitu ya teman-teman ya, muncul tombol unduh begitu kalau misalkan pas waktunya harus dikerjakan ya. Lebih simple ya. Oke. Catatan, batas waktu unduh download ya. Kalau saya sih lebih sering menyebutnya download. Saat soal download soal untuk masing-masing mata kuliah sesuai dengan kode waktu dan tanggal ujiannya, yaitu mulai pukul 00 sampai dengan pukul 21 ya, biasanya begitu, dari pukul 00 sampai dengan pukul 21. Pilih dan klik tombol unduh pada salah satu mata kuliah. Misal pilih untuk kode mata kuliah A. Nah, itulah. Dan nama mata kuliah filsafat bisnis. Maka soal untuk kode tersebut akan muncul pesan pop-up. Soal berhasil diunduh dan file otomatis terunduh download ke komputer Anda dengan format nama kode mata kuliah. Oh gitu ya. Dalam file PDF serta status berubah menjadi belum, menjadi telah diunduh. Telah unduh ya. Status itu yang kolom yang terakhir itu kan tulisannya belum tuh kan. Nah ini teman-teman, tulisannya kan belum. Jadi nanti statusnya telah unduh. Nah, telah unduh tuh kan ada tulisan telah unduh katanya ya. Jika telah melakukan proses unduh soal pada salah satu mata kuliah, maka tombol unduh pada kolom unduh soal untuk mata kuliah yang lainnya tidak akan muncul aktif untuk tanggal ujian yang sama. Tombol unduh, oh gitu ya. Tombol unduh akan kembali muncul atau terlihat apabila Anda telah selesai melakukan proses unggah upload BJU ke kolom status berubah menjadi telah unggah. Intinya begitu ya teman-teman ya. Jadi tombol unduh itu akan kembali muncul terlihat apabila kita telah selesai melakukan proses unggah, proses upload. Proses upload apa yang kata oke. Ini memang harus dipelajari ya teman-teman ya. Oke. Dan yang paling simpel dan mudah itu adalah nanti langsung praktek dengan di lapangan gitu. Lanjut. Oh gitu, tuh kan ada tulisan gitu ya. Ya, akhir oke, paham. Tombol unduh untuk mata kuliah lain juga akan otomatis muncul aktif apabila status berubah menjadi telah unduh, menjadi waktu unggah telah habis. Selanjutnya, pada baris mata kuliah yang telah dilakukan unduh soal, maka kolom soal awal unduh WIB, BJU awal unggah WIB, dan BJU akhir unggah WIB akan terisi data berupa tanggal dan waktu. Pada kolom status yang semula belum berubah menjadi telah unduh. Tombol unggah pada kolom BJU unggah akan muncul dan dapat Anda lihat gambar 7. Oh, begitu ya. Catatan. Mohon perhatikan masing-masing batas waktu proses unggah, baik pada kolom waktu awal unggah BJU WIB dan akhir unggah BJU WIB. Pastikan Anda tidak terlambat dalam melakukan proses unggah upload BJU sesuai waktu tertera.
Silahkan Anda buka soal file yang telah terunduh untuk dapat melihat dan mencocokkan soal berdasarkan kode dan nama mata kuliah masing-masing. Sehingga soal yang telah terbuka itu bisa Anda cetak print. Lanjut teman-teman. Naskah UASD, ujian akhir semester take home exam. Universitas Terbuka semester 2020-2021 ya. Oh gitu ya. Contoh soal skor 20, 30, 50. 20, 30, 50. Oh gitu ya. Jadi soal yang nomor 1 ada 3 soal kan ya. Berarti ada 3 soal ya teman-teman ya. Soal nomor 1 itu 20, soal nomor 2 itu 30, soal nomor 3 itu skornya 50. Jadi lebih hati-hati lagi yang nomor 3. Gitu ya. Unggah BJU. Sebentar teman-teman, saya akan membawa sesuatu dulu ya. Saya cek ini nih. Saya akan bawa sesuatu dulu. Ini akan saya pause sebentar. Dan lanjut. Pilih tombol unggah katanya. Jika belum memasuki awal unggah, maka akan muncul pop-up maaf, unggah jawaban akan dibuka pada belum 3 jam ya. Unggah jawaban akan dibuka pada tuh kan. Karena belum 3 jam gitu aja ya. Karena harus 3 jam sejak di download si soalnya. Ketika sudah masuki waktu awal unggah BJU, maka silakan Anda pilih klik tombol unggah ya, sesuai kode dan nama mata kuliah yang dipilih. Gitu. Hati-hati jangan salah kolom ya. Misalkan ya kayak tadi, ini misalkan ini kan mata kuliah filsafat bisnis gitu. Ya udah di sini mengunggahnya ini kan, nah ini nih sistem ekonomi Indonesia. Ya udah di sini, ya jangan di sini. Jadi hati-hati ya teman-teman ya, memilih kolomnya gitu. Udah ya. Ketika sudah masuk itu udah ya. Maka halaman unggah upload BJU akan muncul dengan tertera data berupa NIM Anda dan kode mata kuliah yang dipilih. Lihat gambar 3. Oh ini ya. Upload BJU. Oh ya. Klik tombol warna biru, pilih dan unggah file. Pilih dan unggah file yang ini ya. Pilih dan unggah file. Selanjutnya akan muncul form open, jadi kita buka ya kan di komputer di mana tugasnya di mana. Ini kan mudah-mudahan teman-teman sudah paham lah hal begini. Silakan Anda cari itu kan PDF ya 2 mega. Nah begini, open, kemudian akan muncul pop-up. Anda yakin mengunggah file ini katanya. Udah oke. Oke. Ya, Anda yakin tuh kan ini nih. Oke ya. Bila file BJU telah berhasil terunggah, maka akan muncul pop-up sukses. Silahkan dicatat kode berikut. Kode ini dibutuhkan untuk melakukan unggah ulang untuk merevisi BJU. Oh gitu, ada kode PIN ya. Jadi ada kode PIN teman-teman. Kode PIN itu dibutuhkan nanti kalau nanti teman-teman mau merevisi jawaban dari teman-teman. Itu bisa direvisinya kapan ya? Ya kalau masih ada waktunya kan 6 jam. Dari sejak kita mendownload soal itu 6 jam totalnya kan. Jadi selama 6 jam tersebut
ya. Bisa direvisi, bukan selama 6 jam sih, itu kan bisa mulai dikirim ke UT-nya setelah 3 jam. Jadi 3 jam tersebut boleh direvisi. Apa itu? Merupakan kode unik berupa angka yang harus wajib Anda simpan dengan baik dan jangan sampai lupa guna dibutuhkan pada saat ingin melakukan proses revisi perbaikan atau mengganti file BJU. Nah, gitu teman-teman. Pada pilihan OK, maka otomatis PBJ akan tersimpan atau telah terunggah dan akan kembali ke halaman upload BJU. Kemudian silakan klik tombol tampilkan file untuk melihat dan memastikan file BJU yang telah Anda unggah telah sesuai. Oh gitu ya. Jadi kita bisa melihat benar nggak yang kita kirim tersebut adalah file yang kita maksud. Itu kan tampilkan file. Tuh begitu teman-teman ya. Oh iya. Jadi kelihatan. Oh kalau kita misalkan ya, salah nih, salah ngirim file. Nah udah, tinggal direvisinya yaitu tadi ada pin yang tadi dicatat ya, makanya dicatat pinnya karena akan memasukkan pin gitu kalau untuk revisi. Ya, klik tombol kembali untuk menutup gambaran jawaban. Oke, dah. Aduh, sebentar saya minum. Pada kolom BJU Anda dapat melihat tombol lihat BJU yang sudah muncul dan aktif serta keterangan pada kolom status menjadi telah unggah. Oke. Mantap kalau telah unggah sambil bener. Sambil bener kan, jangan sampai diunggah tapi kita asal-asalan nanti ngejainnya gitu kan. Telah unggah katanya tuh kan. Lihat BJU. Oke. Catatan, batas waktu awal atau mulai proses unggah BJU yaitu minimal 3 jam, terhitung setelah waktu download soal. Batas waktu akhir 6 jam, terhitung setelah download soal juga. Jenis file format BJU bukan jawaban ujian ya. Jenis file format BJU bukan jawaban ujian. Bukan buku. Ya Allah ya Karim, pengaruh dari ngantuk mungkin ini ya. Jam berapa ini? Jam 1 ya. Iya, pengaruh dari ngantuk. BJU bukan jawaban ujian. Buku jawaban ujian, mohon maaf ya teman-teman ya, harap dimaklum ini tanggung ini saya bacanya nih, udah jam 1 lagi ya, jam 1 dini hari. Yang bisa diunggah yaitu dengan jenis format PDF ya, BJU umum dan MP4 video. Oke. Batas maksimal kapasitas atau ukuran file BJU yang akan diunggah yaitu sebagai berikut. Bagi mahasiswa S1, S2, 2 MB. Bagi mahasiswa S3, 5 MB. Oke. Lanjut, ini apa? Unggah ulang revisi BJU. Nah, ini adalah bagaimana cara unggah ulangnya atau revisi. Kalau kita misalkan tidak yakin, ini salah gitu kan. Nah, caranya adalah kita melalui halaman dashboard ya. Kemudian silahkan pilih dan klik mata kuliah ujian. Kemudian akan muncul kan mata kuliah di halaman list mata kuliah tersebut berupa kolom informasi dan mata kuliah. Lihat gambar 1 katanya. Pilih dan klik unggah pada mata kuliah yang file BJU-nya ingin Anda unggah ulang atau revisi. Jadi tetap ditekan tombol unggah lagi ya, gitu kalau mau merevisi. Jadi ditekan lagi tombol unggah. Dan tombol unggah tersebut masih aktif kalau masih ada tersisa waktu yang 6 jam itu. Kalau udah habis ya udah, kayak yang di atasnya tuh kan, kayak yang ini yang filsafat bisnis nggak ada
nggak aktif tulisan unggahnya kan berarti emang udah habis waktunya. Kalau ini masih ada waktu, ini belum 6 jam gitu ya. Kalau yang sistem ekonomi Indonesia itu belum 6 jam, makanya tulisan unggahnya masih keneh. Masih keneh lagi bahasa Sunda. Masih aktif gitu ya. Berarti belum 6 jam nih ceritanya nih, ya. Oke. Kemudian akan muncul halaman upload BJU, silahkan pilih dan klik tombol pilih dan unggah file. Maka akan tampil form open untuk memilih file BJU yang akan diunggah upload ulang. Lihat gambar. Oke. Ya, persis sama ya dengan kayak tadi ya. Prosedurnya persis sama kayak tadi. Tuh kan, kita milih lagi filenya, ya kan? Open. Terus apa? Nah, ini selanjutnya akan muncul pop-up pesan konfirmasi. Anda yakin? Oh, ini kayak tadi ya. Iya, emang kayak tadi. Kayak tadi tuh. Oke, katanya. Kalau unggah itu. Maka akan tampil pop-up untuk memasukkan 5 digit kode. Nah, ini dia bedanya. Jadi kalau misalkan yang unggah awal itu nggak ada kode, malah dikasih pin disebutnya, malah dikasih pin. Tapi kalau misalkan mau merevisi itu justru pin yang tadi dicatat oleh kita digunakannya sekarang, yaitu untuk merevisi. Tuh kan, maka tampil pop-up untuk memasukkan 5 digit kode yang pin itu yang telah Anda ketahui dan simpan pada proses unggah tadi sebelumnya kan. Nah, kemudian silahkan isikan si pin kode tersebut pada kotak isian dan klik ganti file. Nah, kayak gini, masukkan kode yang kami berikan saat unggah pertama tadi ya. Oh gitu. Ganti file katanya. Jadi prosesnya sama ya, kayak untuk mengunggah seperti biasanya, tombolnya itu juga, tapi nanti di pas bagian di hampir akhir bedanya begini. Kalau unggah ulang ya, kalau misalkan ngirim ulang itu diminta untuk memasukkan kode pin yang telah dikasih sebelumnya oleh UT, yaitu di sebelumnya ya, di sebelumnya, di pas ngirim sebelumnya gitu ya. Bila proses berhasil, maka akan tulisan sukses. Silakan catat kode PIN. Oh, ada kode lagi ya, dicatat lagi itu teman-teman. Tuh kan? Ada kode PIN lagi, silakan catat kode ini katanya 1 2 3. Ada 5 ya, 5 karakter ya. Oh gitu. Catatan kode ini merupakan kode unik berupa angka yang harus wajib Anda simpan dengan baik dan jangan sampai lupa guna dibutuhkan pada saat ingin melakukan proses revisi, perbaikan, atau mengganti file BJU. Klik tombol OK, maka otomatis file BJU akan tersimpan atau telah terunggah dan akan kembali ke halaman upload BJU. Kemudian klik tombol tampilkan file. Ini klik tombol tampilkan file itu adalah untuk meyakinkan kita bahwa file BJU yang telah kita unggah tersebut yang sebagai hasil revisinya itu adalah memang benar itu filenya. Jadi kita harus klik tampilkan file katanya kalau misalkan sudah berhasil kayak tadi ya, tampilkan file supaya kita bisa melihat oh benar, oh ini adalah yang revisinya begitu. Lihat BJU melalui halaman dashboard aplikasi IDE, silakan Anda pilih mata kuliah ujian, kemudian akan muncul dan dapat Anda lihat halaman list mata kuliah berupa kolom informasi dan mata kuliah. Oke. Setelah muncul halaman list mata kuliah, Anda klik tombol lihat BJU. Lihat BJU pada salah satu mata kuliah yang ingin Anda lihat buku jawaban yang telah selesai Anda unggah. Gambar 2 ya, lihat BJU. Kayak gimana sih lihat BJU nanti hasilnya? Selanjutnya akan terlihat file BJU mata kuliah yang secara otomatis akan terunduh, terdownload pada komputer dengan format NIM kode mata kuliah PDF. Silakan Anda buka file BJU mata kuliah yang sudah terunduh tadi untuk melihat dan memastikan kembali secara detail buku jawaban ujian hasil proses unggahan yang telah Anda lakukan. Oh gitu ya. Jadi nama filenya NIM kode mata kuliah. Oh gitu ya. Tadi saya salah ya.
NIM, saya catat nanti ya, NIM dan kode mata kuliah. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngasih nama nanti di BJU, lebih baiknya udah aja dikasih NIM, kemudian kode mata kuliah, gitu aja, titik PDF ya. Kalau ngikutin itu gitu kan, ngikutin UT, tapi nggak digituin juga nggak apa-apa kata teman-teman yang lain, katanya nanti karena nanti otomatis akan dikonvert menjadi begitu hasil kita itu kan, gitu. Misalkan nama file kita, nama file BJU misalkan dikasih namanya ABCDEFG titik PDF, nggak apa-apa ya. Nanti akan dikonvert, diolah oleh sistem menjadi nama filenya ya, menjadi NIM kita dan kode mata kuliah tersebut gitu. Itu yang saya tangkap dari penjelasan di grup-grup. Oke. Lihat BJU, melihat BJU itu benar-benar untuk memastikan bahwa BJU kita memang sudah seperti yang kita kirim atau bagaimana gitu kan. Itu lihat BJU. Silahkan Anda buka file BJU mata kuliah yang sudah terunduh tadi untuk melihat dan memastikan kembali secara detail buku jawaban ujian hasil proses unggah yang telah Anda lakukan. Jadi teman-teman itu wajib untuk melihat BJU lagi ya, supaya kita tahu, oh ini nih, oh bener, udah kita itu udah ngisi soal dan udah dikirimkan ke UT gitu kan. Jadi harus lihat BJU ya teman-teman ya. Silahkan Anda buka tuh kan. Lanjut. Logout. Apabila Anda sudah selesai dan tidak akan menggunakan aplikasi DE lagi, maka jangan lupa untuk keluar logout dari sistem aplikasi DE demi keamanan data Anda miliki. Melalui kolom menu sebelah kiri, silahkan pilih dan klik tombol logout. Oke. Oh itu ya, tombol logoutnya itu ya, yang kecil itu ya. Oh benar. Oh yang itu, yang di bawah, kiri bawah ya, logoutnya di kiri bawah. Oke, saya catat kiri bawah ya. Anda secara otomatis akan keluar dari halaman dashboard aplikasi dan kembali pada halaman tata tertib beserta UAS. Selamat mengerjakan DE. Udah habis ya. Oh ini nih, ada nih. Tadi saya membuat video tentang ini ya. Kalau saya kan konversi filenya itu melalui itu ya, melalui apa? File print, save as file print, itu printernya printer PDF. Saya belum tahu nih ya, UT menyarankannya bagaimana ya. Saya belum melihat loh, belum melihat ini ya, belum membaca maksudnya. Ini baru membaca saya. Baru membacanya ini, Cikan. Apa saya juga ingin tahu bagaimana trik UT ya. Melalui komputer Anda, silakan cari dan buka file Microsoft Office Word dengan tipe doc atau docx gitu ya. Maka kebuka ya kan? Kemudian oh iya. Kemudian pilih menu file print keyboard. Waduh. sama sama sehingga akan tampil halaman print dan pilih print Microsoft Print to PDF. Sama, sorry, bener loh, bener saya tidak itu loh, tidak melihat ini dulu gitu tadi itu ya. Tadi ini apa yang video yang sebelum ini ya. Jadi cara itu saya nggak ngelihat ini loh gitu, tapi sama ternyata, yaitu menggunakan fasilitas printer ya, kemudian jenis printernya Microsoft Print to PDF, sama seperti yang saya tadi di tutorial kan gitu, sama kayak gini. Ya udah teman-teman ya, bener saya nggak nonton ini dulu, nggak ngelihat ini baru dibuka nih, file ini baru dibuka ya. Jadi bukan tuh kan sama ini tuh, ada milih ini terus nanti kan ada kita nanti muncul tampil
print katanya itu kan. Iya bener. Terus nanti akan di mana? Iya bener, udah deh sama tuh save as ya. Terus nanti nyimpennya di mana gitu kan? Nyimpennya di mana di D, jangan di C, di D gitu kan. Menurut saya sih jangan di C, teman-teman ya. Kalau menurut saya untuk dokumen-dokumen, apalagi dokumen penting itu sebaiknya sih jangan di C, tapi di D ya. Karena C itu rawan terhadap rusak ya. Maksudnya komputernya kalau rusak. Software, Windows-nya kalau rusak dan ternyata tidak bisa disembuhkan, dikembalikan file rusaknya itu lumayan ya. Jadi saran saya untuk file itu, file dokumen bagusnya itu disimpannya di D atau di E ya, jangan di C karena di C itu nanti dikhawatirkan tiba-tiba si window kitanya error parah ya gitu sehingga benar-benar harus diinstal ulang aja gitu kan. Nah, nggak apa-apa diinstal ulang asalkan file kita aman adanya di D, biasanya D atau E aman, tapi jangan di C menurut saya. Jangan di C ya. Sekarang coba tuh udah deh, udah. Windows 8 udah tuh ada. Oh, terakhir buka file. Oke. Selamat mencoba. Oke. Ini sudah teman-teman ya. Sudah. Alhamdulillah ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf saya hanya share. Saya juga langsung ini baru membuka data ini untuk pembelajaran dikarenakan kalau misalkan membuka sendiri teman-teman juga saya yakin paham tahu bahwa sedikit malas juga ya membuka misalkan satu-satu tapi ini kan bersama dengan saya sambil bercanda begini ya kan gitu jadi ya seneng enjoy gitu karena kalau misalkan dibuka manual oleh kita sendiri lumayan keselnya ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan saya. Jangan lupa subscribe jika channel ini bermanfaat menurut Anda ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya Allah udah ngantuk nih. Udah ngantuk teman-teman ini jam berapa? Jam 1, hampir setengah 2 ya. Ngantuk loh padahal tadi nggak ngaruh lah pakai kopi nggak ngaruh tetap aja ngantuk. Udah teman-teman ya terima kasih ya jangan lupa subscribe dan terus tonton video-video saya agar saya ingin itu tuh ingin goal untuk supaya termonetisasi si channel ini. Tinggal jam tayangnya nih gitu kan, jam tayangnya. Jadi kepada teman-teman tolong deh bantu gitu kan lihat-lihat video-video channel saya. Saya butuh jam tayangnya ya. Ingin cepat sukses tinggal jam tayangnya nih yang belum. Terima kasih teman-teman subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.